Muibi, zaman kita sekolah dulu tuh ada kegiatan yang namanya jurit malam kan. Iya benar. Nah biasanya nih banyak nih kejadian-kejadian horor di saat jurit malam itu. Ya gue sering denger sih Bi ya. Nah ada satu kejadian sama orang namanya nih Dina. Oke. Ini tuh kejadiannya sekitar tahun 2011. Dia tuh harus jurit malam karena dia tuh baru ikut ekskul gitu di daerah Cilodong, Depok. Oke. Itu tuh tempatnya tuh kayak tempat-tempat militer gitu. Jadi kayak banyak pohonnya, kayak ada hutan gitu-gitu loh. Gue pernah LDKS di situ juga lagi. Oh ya. Nah, terus anak-anak di situ tuh dibagi jadi satu grup. Dalam satu grup ini isinya 5 orang. Dan mereka nih abis dibagi-bagi, mereka akan kayak ngedatengin satu persatu pos, kayak untuk dites mental gitulah katanya. Ceritanya tuh gue dapet dari temen gue. Ini dia yang ngalamin sendiri. Waktu itu dia tuh masih jadi maba di salah satu universitas yang terkenal banget di Malang. Mereka ada penataran maba buat naik gunung bareng senior-seniornya. Gunungnya juga gak jauh-jauh dari Malang. Nama gunungnya Arjuno. Mereka berangkat bertujuh, 6 laki sama 1 perempuan. Nah seniornya tuh ada 3 orang, sisanya maba. Dan mulai naik sekitar jam 4 sore dari pos registrasi pertama. Estimasi waktu dari pos pertama ke pos kedua tuh kurang lebih 4 jam. Akhirnya sampailah mereka di pos kedua. Mereka istirahat sebentar, duduk di bawah selonjoran dulu bertujuh. Terus posisinya tuh mencar-mencar, gak deket-deketan. Di pos 2 ini katanya tuh gak bisa ngeliat ke langit, jadi ketutupan sama pohon gede gitu. Kebayangkan jadi segelap apa. Nah tiba-tiba Sony tuh denger kayak ada yang manggil. Suaranya tuh kayak woi woi. Akhirnya si Sony nengok ke temennya. Siapa yang manggil? Terus temennya tuh jawab gak ada. Nah pas didiemin, lama-lama tuh suaranya jadi halus. Woi, woi. Merinding dong si Sony sama teman-temannya. Oh yang denger tuh mereka semua? Semuanya denger Moy. Oh. Terus mereka ngajak yang lain pindah. Langsung tuh jalan ke arah pos 3. Jadi akhirnya mereka takut banget nih. Terus dikasih tau lah sama seniornya, nanti kalau udah sampai di pos 3 jangan ada yang jalan duluan ya. Soalnya banyak yang nyasar di pos 3. Terus juga dibilangin kalau bisa sih jalan ke pos 3-nya pas udah terang aja. Nah karena posisinya itu tuh malam, mereka akhirnya nenda dulu. Jadi mau istirahat dulu kan sambil nunggu terang buat lanjut ke pos 3. Sony sama teman-temannya tuh bangun tenda. Mereka ada 2 tenda, yang satu tenda senior, yang satu tenda maba. Akhirnya pas Sony tidur, katanya Sony tuh ngigo-ngigo terus. Dan dia tuh mimpi. Dia ngelihat sosok, warnanya hitam, gede banget, berbulu, dan matanya tuh warna merah. Pas Sony lagi mimpi itu, kondisi tenda sebelah tuh seniornya lagi pada masak-masak. Karena niatnya tuh maba-maba ini istirahat, yang ngejagain tuh seniornya. Terus senior yang cowok namanya Bagas ngelihat kalau ada sosok hitam gede lagi nutupin tendanya si maba-maba ini. Terus karena Bagas juga takut, akhirnya dia beresin semua peralatan masaknya. Terus dia masuklah ke tenda buat tidur. Nah gak sampai di situ aja Muibi. Pas mau nyoba tidur, Bagas tuh ngerasa kalau tendanya para senior ini tuh kayak dilemparin batu-batu gitu di titik yang sama. Akhirnya karena penasaran dan dia pengen ngecek tenda maba, dia keluar lah. Dan bener aja, si Bagas ngeliat dengan jelas sosok hitam berbulu gede, matanya merah, lagi duduk di belakang tendanya Sony sambil ngeliatin ke arah tenda senior ini. Ada cerita tentang satu keluarga di tahun 1990-an. Mereka itu Katolik, tapi mereka tuh cuman pergi ke gereja 3 kali dalam seumur hidup. Emang bukan tipikal keluarga yang rajin beribadah lah. Nah keluarga Patrisna ini terdiri dari istrinya Patrisna, namanya Budina, dan mereka punya 3 orang anak. Nah yang mau gue ceritain ini, anak keduanya Patrisna sama Budina, namanya Grace. Suatu hari, ada kejadian Patrisna dapat kabar kalau anak perempuannya, si Grace, itu sakit. Nah penyakitnya tuh aneh Nat, Muy. Karena Grace tuh tiba-tiba badannya lebam, banyak banget, terus suka ngelamun sendiri, kayak orang gila. Ya udah tuh si keluarganya Grace ini, terutama Patrisna, minta bantuan dukun. Si Grace malah makin parah Nat, Muy. Dia tuh kalau siang kayak orang biasa aja lebamnya hilang, tapi kalau malam lebamnya tuh muncul lagi. Terus Grace tuh makin sering melamun. Bahkan Grace ini makan serangga dan sorry ya, kotorannya sendiri. Kadang dia pun mandi pakai air kencingnya sendiri. Anjing, kayak kesurupan gitu berarti. Lebih parah dari itu. Oke. Pernah di satu malam di dalam kamarnya, Grace ini ada di atas kasur, tapi dia tuh kebalik Nat, Muy. Jadi kakinya di atas, palanya di bawah. Kayak kayang gitu, kebayang gak sih lo? Si Grace ini dengan posisi kayang, dia tuh ngomong, aku capek. Dia bilang gitu. Sorenya Pastor Thomas ke rumahnya Patrisna lah. Dan satu hal yang langsung dikasih sama pastornya adalah nyipratin air suci, sakramen atau baptis, gue kurang paham, itu ke Grace. Dan tiba-tiba si Grace ini teriak,
dan ngomong, "Kamu anak pelacur," ke pastornya. Anjing. Setelah itu si Grace ini makin histeris dan akhirnya Grace diikat kenceng banget tangannya. Karena ya saking parahnya dia ngeronta-ronta. Nah tapi pastor ini ngasih solusi. Kalau dia tuh kenal sama pastor yang khusus untuk nanganin kasus eksorsis ini. Sebutlah namanya Pastor Dennis. Singkat cerita 2 hari kemudian Pastor Dennis datang ke rumah Patrisna dan langsung ngelakuin eksorsisnya itu. Gak pakai lama, dia masuk ke kamarnya Grace dan hal pertama yang terjadi setelah Pastor Dennis mulai eksorsisnya, Grace ini badannya jadi bau busuk banget. Dan di posisi terikat dengan tali gitu, dari badannya Grace nih keluar lendir, Nat. Dari kulitnya Grace tuh keluar lendir yang bau amis banget. Dan itu sampai kasurnya Grace tuh basah dan bau bener-bener bau amis. Dari situ Pastor Dennis tuh tahu Grace tuh sebenarnya dimasukin makhluk apa. Singkat cerita proses eksorsis selesai di hari itu. Dan Grace tuh kelihatan dari raut mukanya udah mulai membaik. Tapi badannya Grace tuh udah hancur banget. Bener-bener lukanya banyak, lebam-lebam, parah banget. Gara-gara ya dia kebeset tali yang ngiket tangannya. Tapi walaupun membaik, gak bisa dibilang eksorsismenya berhasil. Pokoknya sampai berhari-hari proses ini tuh berjalan. Grace dieksorsis berhari-hari, berkali-kali pun. Dan bahkan di terakhir kali dia dieksorsis itu, kejadian terparahnya, kepalanya Grace ini sampai muter 180 derajat ke belakang. Tulang-tulangnya sampai patah dan akhirnya Grace meninggal. Anjing. Cerita kali ini adalah kejadian temen gue pas masih kecil. Temen gue sebut aja namanya Akbar. Dan kejadian ini ketika dia kelas 4 SD. Akbar dan keluarganya itu baru pindah rumah ke rumah dinas bapaknya. Karena bapaknya Akbar tuh kebetulan dapat rumah itu dan sayang kalau nggak ditempatin. Bentuk rumahnya itu tuh kayak L gitu layoutnya. Jadi di belakangnya ada kamar mandi sama ada kamar pembantu. Dan garasi rumah mereka tuh manjang. Nah karena bapaknya Akbar mikir kalau misalkan garasinya itu kegedean, jadi buang-buang space gitu, jadi dibikinlah semacam gudang gitu loh sama bapaknya. Jadi setengah space garasi keambil dari gudang itu. Ini daerah mana, Nat? Ini di daerah Jakarta deket Cengkareng, Bi. Oke. Jakarta Barat berarti ya? Iya bener Boy. Akhirnya bapaknya Akbar tuh bikin gudang triplek, kayak gudang yang gak kokoh gitu loh. Soalnya kan cuma kayak buat naruh barang-barang doang niatnya. Sebenarnya ya Akbar yang masih kecil waktu itu tuh kurang seneng kalau garasi tempat biasa dia main di situ sama adiknya jadi mengecil. Jadi Akbar kayak protes gitu sama bapak ibunya. Cuma ya namanya anak kecil ya, nggak digubris lah sama bapak ibunya, tetap dibikin. Karena mikir untuk naruh barang-barang juga kan si gudang ini. Gudangnya tuh nempel sama garasi atau kayak dia tuh ada bangunan sendiri gitu sih, Nat? Ngebangun sendiri lagi Moy. Jadi setengah garasi tuh diambil buat gudang itu. Oh, iya, berarti iya. kebangunan baru gitu ya? Iya. Jadi kayak bikin sekat gitu loh, Moy. Oh, Di garasinya. oke, bayang. Nah udah tuh direnovasi, ditambahin gudang. Selesai direnovasi, bapaknya Akbar harus pergi dinas. Jadi yang nempatin rumah itu tuh cuma ada Akbar, adiknya sama ibunya. Sekitar jam 8 malam, karena kamar bapak ibunya tuh gede banget dan Akbar sama adiknya juga masih kecil, jadi ibunya tuh mutusin untuk mereka bertiga tuh tidur bareng satu kasur di kamar bapak ibunya. Pas mereka bertiga udah matiin lampu dan siap untuk tidur, tiba-tiba tuh ada suara pembantunya manggil-manggil. Bu, langsung keluar kan ibunya Akbar, nengok kanan kiri dari pintu, gak ada orang. Tapi setelah diingat-ingat, ternyata pembantunya mereka tuh 2 hari lalu izin pulang, mau mudik. Oh. Mau mudik soalnya itu tuh mendekati lebaran. Ibunya bingung sebenarnya, tapi ya takutnya juga dia salah dengar kan. Akhirnya dia masuk lagi ke kamar, lanjut tidur sama anak-anak. Pas Akbar sama adiknya udah tidur, tiba-tiba tuh ada suara ketokan pintu kamar. Tok tok tok. Makin berasa aneh kan ibunya. Akhirnya tapi ibunya tetap jalan ke pintu pelan-pelan. Ngedeket, terus nyoba buat ngedengerin ketokannya lagi. Dan bener aja ada lagi ketokannya. Tok tok tok. Kali ini tuh lebih cepet. Akhirnya dibuka lah sama ibunya. Pas dibuka, lagi-lagi tuh gak ada orang mau ibi. Langsung ditutup cepet-cepet kan akhirnya. Tapi pas lagi mau nutup pintu, tiba-tiba banget tuh ada suara perempuan ketawa. Ya hihihi, kayak gitu. Merinding banget lagi. Nah sama Bi, si ibunya tuh juga merinding banget. Terus dia langsung lari ke kasur. Akhirnya dia berusaha merem dan tidur. Nah untungnya tuh di malam itu Akbar sama adiknya tuh gak kebangun sama sekali. Akhirnya besok paginya ibunya tuh ngapa-ngapain tuh juga jadi gak fokus. Kebayang-bayang suara manggil bu berkali-kali, perempuan ketawa. Pokoknya jadi overthinking gitu dia. Karena suaminya juga belum pulang dinas, akhirnya ibunya Akbar tuh juga gak cerita ke Akbar sama adiknya. Dipendem sendirilah sama si ibunya ini.
Sampai akhirnya dia